Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 31 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu, melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Moga Marpaung. Kepada Bapak Moga, kami persilahkan. Terima kasih. Shalom dan selamat petang. Judul renungan kita pada tanggal 31 Maret 2026 adalah untuk selama-lamanya. Ayat intinya terdapat dalam Yesaya 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dalam kehidupan ini, kita baru dapat mulai memahami tema penebusan yang menakjubkan. Dengan pemahaman kita yang terbatas, kita dapat merenungkan dengan sungguh-sungguh kehinaan dan kemuliaan, kehidupan dan kematian, keadilan dan belas kasihan yang bertemu di salib. Namun, dengan segala kemampuan pikiran kita tetap gagal memahami sepenuhnya maknanya. Panjang dan lebar, tinggi dan dalamnya, kasih penebusan hanya dapat kita pahami secara samar. Rencana keselamatan tidak akan sepenuhnya dimengerti. Bahkan ketika orang-orang tebusan melihat sebagaimana mereka dilihat dan mengenal sebagaimana mereka dikenal. Tetapi sepanjang zaman kekekalan, kebenaran-kebenaran baru akan terus tersingkap bagi pikiran yang penuh kekaguman dan sukacita. Meskipun kesedihan, penderitaan, dan pencobaan dunia telah berakhir, dan penyebabnya telah dihapuskan, umat Allah akan selalu memiliki pemahaman yang jelas dan sadar tentang harga keselamatan mereka. Salib Kristus akan menjadi ilmu, pengetahuan, dan nyanyian orang-orang tebusan sepanjang kekekalan. Dalam Kristus yang dimuliakan, mereka akan melihat Kristus yang disalibkan. Tidak akan pernah dilupakan bahwa Dia yang kuasanya menciptakan dan menopang dunia-dunia yang tidak terhitung di seluruh jagat raya. Kekasih dari Allah, keagungan sorga, Dia yang disembah oleh kerub dan serafim yang bercahaya, telah merendahkan dirinya untuk mengangkat manusia yang jatuh. Bahwa Ia menanggung rasa bersalah dan malu karena dosa, serta kegelapan karena tersembunyinya wajah Bapanya, sampai penderitaan dunia yang hilang mematahkan hatinya dan mengakhiri hidupnya di salib Kalvari. Bahwa pencipta segala dunia, penguasa segala nasib, rela menanggalkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya karena kasih kepada manusia. Akan selamanya membangkitkan kekaguman dan penyembahan seluruh alam semesta. Ketika bangsa-bangsa yang diselamatkan memandang penebus mereka dan melihat kemuliaan kekal Bapa bersinar di wajahnya, ketika mereka memandang tahtanya yang kekal dari zaman ke zaman, dan mengetahui bahwa kerajaannya tidak akan berkesudahan, mereka akan berseru dalam nyanyian penuh sukacita. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat
dan kemuliaan dan puji-pujian. Sekian bacaan renungan sore pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penata layanan Bapak Moga. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, renungan malam ini menyatakan bahwa kita hanya dapat memahami sebagian kecil dari besarnya misteri penebusan Kristus. Dengan keterbatasan pikiran, kita bisa merenungkan kasih Allah yang dinyatakan melalui salib, di mana keadilan dan belas kasihan bertemu. Namun, tidak akan pernah sepenuhnya memahaminya. Bahkan dalam kekekalan, kebenaran tentang penebusan akan terus tersingkap dan membawa kekaguman serta sukacita yang baru. Meskipun penderitaan dunia ini telah berakhir, umat Allah akan selalu mengingat dan menyadari betapa besar harga yang telah dibayar untuk keselamatan mereka. Apa misteri salib yang dapat dijelaskan kepada kita? Roh Nubuat di dalam The Great Controversy, edisi 1888, halaman 652, paragraf 1 berkata, misteri salib menjelaskan semua misteri lainnya. Dalam terang yang terpancar dari Kalvari, sifat-sifat Allah yang dahulu memenuhi kita dengan rasa takut dan gentar, kini tampak indah dan menarik. Kasih sayang, kelembutan, dan kasih seorang Bapa tampak berpadu dengan kekudusan, keadilan, dan kuasa. Ketika kita memandang kemegahan tahtanya yang tinggi dan mulia, kita melihat karakternya dalam pernyataan kasih karunia-Nya dan memahami seperti belum pernah sebelumnya makna dari sebutan yang penuh kasih itu, Bapa kami. Misteri salib menjadi kunci untuk memahami semua misteri lainnya. Karena melalui peristiwa Kalvari, sifat Allah yang sebelumnya terasa menakutkan, kini terlihat indah dan penuh kasih. Di sana tampak perpaduan antara kasih sayang, kelembutan, dan kasih seorang Bapa dengan kekudusan, keadilan, dan kuasa-Nya. Dengan memandang kemuliaan tahtanya melalui terang kasih karunia, manusia dapat lebih memahami karakter Allah dan merasakan makna mendalam dari sebutan Bapa kami. Kita melihat bahwa Allah bukan hanya penuh kasih, tetapi juga berkuasa sepenuhnya. Kerajaannya tidak goyah, dan damai-Nya tidak berkesudahan. Ayat inti renungan malam ini di dalam Yesaya 9 ayat 6 berkata, besar kekuasaan-Nya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaan-Nya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Dunia bisa berubah, tetapi kuasa Allah kekal. Ini memberi kita keyakinan bahwa hidup kita ada di dalam tangan yang kuat. Allah memerintah atas segalanya. Tidak ada yang di luar kendali-Nya. Pemazmur di dalam Mazmur 103 ayat 19 berkata, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu. Tahta Allah tidak berdiri di atas kekuatan semata, tetapi di atas keadilan. Dia adalah hakim yang adil. Tidak ada ketidakbenaran dalam pemerintahan-Nya. Keadilan-Nya sempurna. Ini memberi harapan bahwa segala ketidakadilan di dunia tidak akan berlangsung selamanya. Lebih lanjut, pemazmur di dalam Mazmur 89 ayat 15 berkata, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu, kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Kuasa Allah dinyatakan dalam penebusan. Keadilan dipenuhi, dosa dihukum. Kasih dinyatakan melalui pengorbanan. Di salib,
kita melihat semuanya bertemu, kuasa, keadilan, kebenaran, dan kasih. Ini adalah pusat dari kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Kerajaan Allah tidak akan berakhir. Umatnya hidup dalam damai. Akhirnya, kita melihat gambaran besar. Allah memerintah untuk selama-lamanya. Kerajaannya penuh damai, keadilan, dan kebenaran. Dan kita dipanggil untuk menjadi bagian di dalamnya. Di kekekalan nanti, kita akan semakin memahami kasih Allah. Setiap waktu akan membawa kekaguman baru akan pekerjaannya. Penebusan menjadi nyanyian kekal. Anak domba layak dipuji. Kita hidup dalam penyembahan. Rasul Yohanes di dalam Wahyu 5 ayat 11 sampai 13 berkata, "Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, akhir dari semuanya adalah penyembahan. Kita akan memuliakan Allah dan Yesus Kristus untuk selama-lamanya karena kasih dan keselamatan yang telah diberikannya kepada kita manusia. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan malam ini. Kami manusia hanya mampu memahami sebagian kecil dari misteri besar penebusan Kristus. Namun, dengan keterbatasan pikiran, kami dapat merenungkan kasih Allah yang dinyatakan melalui salib sebagai tempat pertemuan antara keadilan dan belas kasihan. Pada akhirnya nanti, kami dapat mengerti dan membawa kekaguman baru atas pekerjaan Bapa. Penebusan menjadi nyanyian kekal, memuliakan Anak domba, dan hidup kami dipenuhi dengan penyembahan. Kami mohon, karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami dan bertahta di dalamnya. Sucikanlah hidup dan karakter kami dari hari ke hari, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa yang telah kami perbuat. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.